Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari kelompok 7, yaitu tentang pengaruh ROA, ROE, NPM terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor konstruksi dan bangunan di Bursa Efek Indonesia. Salah satu perusahaan konstruksi dan bangunan, yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK, membukukan kinerja positif pada tahun 2023, di mana pendapatan Wijaya Karya Bangunan melesat 68,19% secara tahunan atau year on year menjadi Rp 3,98 triliun pada tahun 2023. Jadi ini alasan kelompok kami mengambil judul tentang pengaruh ROA, ROE, NPM terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor konstruksi dan bangunan di Bursa Efek Indonesia. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BI? 2. Apakah ROE berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BI? 3. Apakah NPM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BI? Dan yang terakhir, apakah ROA, ROE, NPM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BI? C. Hipotesis. Berikut hipotesis dari laporan ini. H1. ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H2. ROE berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H3. NPM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H4. ROA, ROE, NPM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang kajian pustaka untuk variabel pertama, yaitu X1. ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin tinggi ROA, maka laba perusahaan semakin besar, sehingga pemanfaatan aset perusahaan juga akan semakin baik. ROA didapat dari membagi laba bersih pada total aset. Semakin tinggi ROA, maka laba perusahaan semakin besar sehingga pemanfaatan aset perusahaan juga akan semakin baik. ROA dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi dan profit margin. Yang kedua, variabel X2 yaitu ROE adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. ROE menunjukkan beberapa hasil perusahaan untuk mengelola modalnya sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai net profit margin atau NPM. Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Besarnya rasio ini menyebabkan perusahaan dinilai mempunyai kinerja yang bagus sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modalnya di perusahaan. Rumus untuk mencari net profit margin yaitu laba bersih dibagi penjualan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi net profit margin adalah yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, yang kedua debt ratio atau rasio hutang, yang ketiga sale growth atau pertumbuhan penjualan, yang keempat inventory turnover ratio atau perputaran persediaan, dan yang kelima rasio perputaran modal kerja. Selanjutnya pertumbuhan laba. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pertumbuhan laba yang baik akan memberikan sinyal positif bagi prospek perusahaan yang tercermin melalui kinerja perusahaan pada laporan keuangannya. Adapun rumus untuk mencari pertumbuhan laba yaitu pertumbuhan laba sama dengan laba tahun ini dikurangi laba tahun sebelumnya dibagi laba tahun sebelumnya.
Dan menurut Hanafi dan Halim menyatakan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, besarnya perusahaan, yang kedua, umur perusahaan, yang ketiga, tingkat leverage, yang keempat, tingkat penjualan, dan yang terakhir, perubahan laba masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu explanatory research. Explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan industri konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah seluruh perusahaan adalah 69 perusahaan dengan pengambilan sampel menggunakan metode systematic sampling. Berikut terdapat beberapa tahapan analisis dari penelitian ini yaitu yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Dalam menguji asumsi klasik terdapat 4 uji yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinearitas. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi ganda. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Yang keempat, autokorelasi. Autokorelasi dalam konsep regresi linier berarti komponen error berkorelasi berdasarkan urutan waktu atau urutan ruang. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam menguji analisis regresi linier berganda terdapat 3 uji yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, uji simultan atau uji F. Koefisien regresi diuji secara serentak dengan menggunakan ANOVA untuk mengetahui apakah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap model. Kriteria pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima, HA ditolak. Yang kedua, jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak, HA diterima. Yang kedua, uji variabel atau uji parsial atau uji T. Jika individu digunakan untuk menguji apakah nilai koefisien regresi mempunyai pengaruh yang signifikan, kriteria pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak, HA diterima. Yang kedua, jika T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima, HA ditolak. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan pembahasan. Yang pertama mengenai statistik deskriptif. Untuk variabel ROA diketahui nilai minimum sebesar min 0,0002 dan nilai maksimum sebesar 0,10381 dan median sebesar 0,0445150. Kemudian untuk variabel ROE diketahui nilai minimum sebesar 0,0003 dan nilai maksimum sebesar 0,20149 dan median sebesar 0,09694. Kemudian untuk variabel NPM diketahui nilai minimum sebesar min 0,0013 dan nilai maksimum sebesar 0,13865 dan nilai median sebesar 0,06623. Kemudian untuk variabel pertumbuhan laba diketahui nilai minimum yaitu min 1,00162 dan nilai maksimum sebesar 0,88447 dan nilai median sebesar min 0,09342. Kemudian selanjutnya mengenai asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas.
Jika dilihat dari uji P-plot, semua lingkaran mendekati garis diagonal sehingga dapat dikatakan data tersebut normal. Kemudian dari hasil uji Kolmogorov, tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu 0,200. Kemudian untuk uji multikolinearitas dapat dilihat dari VIF semua variabel. Yang pertama dari ROA yaitu VIF-nya lebih dari 10 yaitu 13,889 dan toleransinya 0,072 yaitu kurang dari 0,1. Kemudian untuk variabel ROE nilai tolerance yaitu 0,117 ya, dan lebih dari 0,1 dan VIF 8,516 yaitu kurang dari 10. Kemudian untuk variabel MPM nilai tolerance yaitu 0,247 yang lebih dari 0,1 dan VIF-nya 4,052 yang kurang dari 10. Sehingga semua variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian uji heteroskitastisitas dapat dilihat dari tabel koefisien. Dari hasil tersebut hanya variabel MPM yang tidak mengalami gejala heteroskitastisitas karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,481 dan variabel sisanya terjadi gejala heteroskitastisitas. Kemudian dapat dilihat dari scatter plot di mana lingkaran tersebut menyebar sempurna. Kemudian untuk uji autokorelasi dapat dilihat dari tabel model summary yang dimana berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai min 2 kurang dari DW kurang dari plus 2 atau min 2 kurang dari 1, 466 kurang dari plus 2 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Kemudian selanjutnya adalah regresi linear berganda. Dapat dilihat mengenai uji hipotesis T. Untuk variabel ROA signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,043 dan T hitung kurang dari T tabel sehingga variabel ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengembuhan laba. Kemudian untuk variabel ROE signifikasinya kurang dari 0,05 yaitu 0,028 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga variabel ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan laba. Kemudian untuk variabel MPM signifikasinya kurang dari 0,05 yaitu 0,023 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga variabel ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan laba. Selanjutnya uji F dapat dilihat dari tabel ANOVA. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 5,742 sehingga dapat diketahui F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya terdapat pengaruh semua variabel secara bersama-sama terhadap pertumbuhan laba. Kemudian dapat dilihat dari signifikasinya yang dimana lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,007 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif antara semua variabel terhadap pertumbuhan laba. Kemudian uji koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel model summary yang dimana nilai R square sebesar 0,518 yang artinya semua variabel independen berpengaruh sebesar 51,8% terhadap pertumbuhan laba. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dengan data yang awalnya 30 menjadi 20 data karena adanya 10 tidak relevan dapat disimpulkan sebagai berikut. H2 sama dengan ROE berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H3 NPM berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H4 ROA, ROE, NPM secara simultan bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hasil hipotesis 1 ditolak karena adanya nilai T tabel yang lebih besar daripada T hitung, atau bisa dikatakan bahwa ROA kurang berpengaruh secara positif terhadap peningkatan laba.